untuk ketentuan korban, terutama hewan sapi, apakah harus atau keharusan 7 orang atau bisa lebih, atau ya lebih banyak ya Bapak? Gimana ketentuannya? Ini ada salah satu jamaah yang bertanya, apakah ketika korban misalnya 1 sapi harus untuk 7 orang, atau boleh 3 orang, atau boleh 1 orang. Nah ini sekaligus saya sedikit melebar nih. Ketika tidak suasana korban, kita sering mendengar orang berkata demikian, iku zaman Nabi ora ono, betul? Nabi ora tahu sarungan, betul? Ya kan? Nabi kan pakai gamis. Nabi nggak ngagem kok kopiah. Sering ada orang mengatakan Nabi orang tahu beramal yang seperti itu. Nah ini sedikit ya guyon semi serius. Nyun sewu. Kalau masalah manfaat bagi daging, sapi lebih banyak dagingnya. Saya setuju, daripada kambing misalnya lebih baik sapi. Kalau untuk memanfaat ambil dagingnya. Tapi kalau guyonan seriusnya, nyun sewu niki, Kanjeng Nabi urung tahu korban sapi. Kok jenengan wani-wanine korban sapi? Ya kan? Jadi zaman Nabi orang ono kok ngelakoni. Maka itulah hukum yang berlaku yang kita lakukan tidak mesti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in yang sudah merupakan kompilasi atau kumpulan hukum Islam, dan itu menjadi kesepakatan ulama boleh kita lakukan. Bahkan itu sekarang dihimbau lebih baik misalnya lebih korban sapi. Kalau contoh kayak kanjeng Nabi korban apa? Wedhus, kambing. 2 kali Rasulullah motong hewan korban. Yang pertama beliau ketika bernahar berkorban, saya motong kambing untukku dan untuk keluargaku. Yang kedua, ketika tahun kedua Rasulullah berkorban, beliau berniat saya memotong seekor kambing untukku dan seluruh untuk umatku. Kowe nek sing saklek-saklek kan ngikut Kanjeng Nabi, katanya harus pakai terjemah Nabi opo anane misalnya, ora perlu korban. Ya, wis dikorbane Kanjeng Nabi. Nah, itulah bukti secara menohok bahwa kita tidak bisa mengamalkan hadis Nabi Quran secara letterlek, harus dijelaskan oleh ulama. Termasuk diantaranya adalah sapi, kerbau, onta itu diserupakan 1:7. Maka untuk kerbau, sapi, onta boleh iuran patungan 7 orang. Apakah boleh 1 sapi untuk 1 orang? Boleh. Apakah boleh 1 sapi untuk 5 orang? Boleh. Bahkan saya mendengar di suatu daerah, saya tidak bisa menyebut namanya, di daerah yang disebut dia terpandang, dia mampu, biasanya 1 orang 1 sapi. Apalagi nyun sewu, kelasnya pejabat, korbannya sudah tidak pakai aturan murni, tapi korbannya pakai aturan politik dan aturan syariah. Contoh Pak Suwito misalnya, dia sebagai Bupati Ketoprak misalnya gitu. Nah, karena sebagai Bupati Ketoprak bisa jadi neng kecamatan yang Ketoprak apa? Wis lah angel ya. Apa kuwi? Nang ketemu hubungan apa bela? Misalnya loh, sebagai Bupati Ketoprak, wilayahnya beberapa kecamatan, maka mungkin Pak Sumito karena sebagai Bupati dia korban di kecamatan A, di kecamatan B, di kecamatan C. Kadang wis tulis atas nama terserah panitia. Dan nyuwun sewu, karena korbannya sudah korban politis, bisa jadi uangnya pun uang politis. Tuh gajinya Pak Mito piro, masuk korbannya 20 sapi, misalnya seperti itu. Jadi intinya boleh bagi yang mampu korban 1 ekor sapi untuk dirinya sendiri, boleh untuk bertiga, boleh untuk berlima, bahkan bagi orang yang tidak mampu boleh 1 kambing untuk 1 keluarga. Tapi apabila mampu
walaupun pensiunan tapi menjabat direktur, misalnya direktur pemasaran semangka. Wah, itu keren ya, direktur pemasaran melon misalnya, bukan semangka, melon kan, ramen. Nah, gajinya gede, ya wis korban kambing atas nama suami dewe, atas nama istri dewe, anak-anaknya dewe boleh, insya Allah. Hanya memotivasi, saya hanya ngasih contoh saja. Wallahu a'lam, penilaian orang terserah masing-masing. Insya Allah nanti saya contohkan, satu kambing atas nama istri saya, satu kambing atas nama suaminya istri saya. Contohnya seperti itu. Siapa itu? Boleh. Nah, karena tahun pertama Mbak Rono jadi daftar lorosit ya. Contohnya seperti itu gimana sih? Insya Allah. Jadi misalnya satu sapi itu tidak harus 7, misalnya lebih dari itu bisa juga ya. Kalau dalam pembahasan satu sapi lebih dari bilangan 7 biasanya diberlakukan bagi orang yang latihan berkorban. Misalnya sekolahan ya. Sekolahan itu karena tidak mungkin satu anak misalnya dibebani 1 ekor, biasanya penabung korban atau iuran korban, terkumpul uang berapa, kemudian diwujudkan sapi satu sekolahan, jumlahnya mungkin ribuan, beli sapi 10, ya rapopo di atas namakan satu sekolah, tidak apa-apa. Itu namanya sambil latihan korban. Kalau syariatnya ya satu kambing 1 orang, satu kambing 1 orang, satu sapi 7 orang. Makanya ada pejabat di satu instansi, saya ngalamin betul, ketika dapat hibah sapi dari seseorang, wis diniati wae warga instansi, misalnya dia kabupaten, wis diniati warga kabupaten tersebut. Kalau dia kecamatan, diniati korban warga kecamatan. Boleh. Itu masuk bagian daripada latihan korban. Termasuk ibu-ibu yang sewu, pengen banget korban orang duit misalnya. Ya ora apa-apa padungan. Wong papat tuku wedhus siji. Wah, insyaallah Gusti Allah Maha ngerti. Gusti Allah Maha tahu. Orang mesti orang jaminan sing wong siji tuku sapi 3 korbannya diterima. Kan gitu. Bisa jadi wong papat ting suku kambing siji malah diterima. Kenapa? Saking niate sing tulus ikhlas, usaha keras keringete dewe, insyaallah itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya mau korban bayarnya 6 bulan kemudian, boleh. Kaji aja boleh, dana talangan kan ada tau haji dana talangan boleh. Ya, dengan aku Pak 6 bulan lagi dapat arisan keluarga, gimana Pak, duitnya urung metu tapi aku pengen korban, padahal korbannya namanya bulan ini, 6 bulan kemudian tidak ada korban, ya wis rapopo, daftar kotak golekno bayarnya 6 bulan kemudian, ora masalah. Dari yayasan untuk yayasan, wis digawe gampang, tidak digawe ayem.